Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Putra Yunisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. NPM saya 22160411137. Di sini saya ingin menjelaskan perihal PPKMB Universitas Lampung dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, yaitu dari tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022. Materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Dimas Riyadi, YSIK Menkom, tentang peran kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Beberapa poin pentingnya yaitu yang pertama, pengertian Undang-Undang ITE, yang kedua, pasal yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang ITE, yang ketiga, contoh pelanggaran hukum di dunia maya seperti penipuan online, judi online, pencemaran nama baik, kejahatan asusila, illegal akses, pornografi, pelanggaran situs web, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang kelima, ada tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Pemateri kedua yaitu Ibu Dr. Susetya Herawati, STMSI, tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan dan perundungan. Poin pentingnya yaitu apa itu bullying, terus di mana saja bullying bisa terjadi, seperti di lingkungan, rumah, pendidikan, dan sosial media. Yang ketiga itu jenis bullying. Yang keempat, tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Yang kelima, fenomena pantologi sosial. Pemateri ketiga yaitu Prof. Dr. Said Akil Siraj MA, tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Poin pentingnya yaitu yang pertama, tujuan pembangunan karakter itu sendiri. Yang kedua, peran dan fungsi kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai dalam negeri. Yang ketiga, mengajak mahasiswa Unila 2022 untuk menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Dilanjut dengan PPKMB Universitas hari kedua. Pemateri pertama yaitu Prof. Dr. Heriandi SHMS, tentang MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Poin pentingnya yaitu yang pertama, visi Indonesia tahun 2045. Yang kedua, 4 pilar pendukung visi Indonesia. Yang ketiga, tantangan yang ada di dalamnya. Yang keempat, indikator profil pelajar Indonesia. Yang kelima, tujuan Merdeka Belajar. Yang keenam, hak mahasiswa. Yang ketujuh, apa kewajiban perguruan tinggi. Pemateri kedua yaitu Bapak Prof. Dr. Asep Sukohar, SKET MKes, tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Poin pentingnya yaitu yang pertama, apa itu lingkungan hidup? Yang kedua, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan hidup dengan 3R. Yang keempat, upaya Unila menerapkan kampus yang sehat. Yang kelima, tentang pengendalian COVID-19. Yang keenam, apa itu manajemen risiko? Yang ketujuh, contoh manajemen risiko terhadap lingkungan. Pemateri ketiga yaitu Prof. Dr. Yulianto, MSI, tentang etika dan norma kehidupan kampus. Poin pentingnya yaitu yang pertama, apa itu mahasiswa? Yang kedua, bagaimana mahasiswa yang ideal? Yang ketiga, tujuan kuliah. Yang keempat, 4 tipe karakter mahasiswa. Yang kelima, 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa, seperti rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita tinggi, dan rendah hati. Yang keenam yaitu cara menjadi mahasiswa ideal. Yang ketujuh, kekerasan seksual. Materi keempat yaitu Prof. Ir Suharso, PhD, tentang perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Poin pentingnya yaitu LCT, Staging Universitas Lampung. Yang kedua, tantangan Unila dalam COVID-19. Yang ketiga, infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila. Dilanjut dengan hari ketiga, PKKMB Fakultas. Materi pertama yang disampaikan oleh Dekan Fisip yaitu Ibu DRA Ida Nurhaida, MSI. Beliau menyampaikan hal mengenai pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan perihal plagiatisme. Materi kedua yang disampaikan oleh Wakil Dekan 1 yaitu Bapak Dr. Dedi Hermawan, SSOS MSI. Beliau menyampaikan hal mengenai sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Dilanjut dengan materi ketiga yang diisi oleh Wakil Dekan 2 yaitu Bapak Dr. Arif Sugiono, SSOS MSI. Beliau menyampaikan hal yang mengenai kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara. Materi keempat yang disampaikan oleh Wakil Dekan 3 yaitu Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, SIP MA. Beliau menyampaikan hal mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Dilanjut dengan PPKMB Fakultas hari keempat. Diisi dengan penjelasan singkat Ormawa Fisip, diskusi IKA Fisip, dan motivasi. Kegiatan PKKMB hari terakhir juga diisi dengan perkenalan mengenai lembaga kemahasiswaan fakultas atau jurusan yang disampaikan oleh kakak-kakak tingkat. Lalu di siang hari dilanjutkan secara online melalui Zoom yang di dalamnya terdapat perkenalan kakak-kakak tingkat mengenai himpunan mahasiswa jurusan yang bertujuan agar mahasiswa baru dapat masuk sesuai dengan minat bakatnya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini mudah dimengerti. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.